orang-orang zaman dulu kan bilang ya jangan nih sering-sering minum obat karena nanti kasihan kena ginjalnya, kena hatinya kayak gitu. Nah, untuk kasus hipertensi ini dok, kira-kira apakah tidak masalah ya dok kalau kita minum obat tensi itu secara terus-menerus? Halo Sobat Sehat, apa kabar? Kita kembali lagi di podcast Klinik Arda, sehat untuk semua. Bersama saya Dr. Helen sebagai host. Tentunya kali ini saya tidak sendiri, karena kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Ahmad Faisal, spesialis penyakit dalam. Halo dokter, bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Oh iya, pada podcast hari ini kita akan membahas mengenai hipertensi, penyakit yang sobat sehat semua pasti sering dengar. Tapi sebenarnya kapan sih tekanan darah kita itu dikatakan tinggi atau hipertensi dok? Ya, jadi hipertensi atau tekanan darah tinggi itu bisa kita dapatkan dengan pengukuran tekanan darah. Ya, jadi kalau tekanan darah kita sistolnya di atas atau sama dengan 140 atau diastolnya lebih sama dengan 80 mm Hg, itu orang itu disebut menderita darah tinggi. Jadi tekanan darah tinggi ataupun hipertensi ini kita dapatkan dengan melakukan pengukuran tekanan darah. Seperti kita ketahui bahwa ketika kita mengukur tekanan darah, maka akan didapatkan angka yang di atas yang kita sebut sistolik, ya. Dan juga angka yang di bawah disebut angka diastolik. Ya. Seseorang dikatakan menderita hipertensi apabila tekanan atasnya atau sistoliknya itu lebih atau sama dengan 140 mm Hg dan tekanan diastoliknya lebih atau sama dengan 90 mm Hg. Iya dok. Itu yang mungkin sering bikin bingung ya, tensinya naik kayak gitu. Kadang ada teman-teman yang tensinya 100 gitu jadi 120, sudah pada ketakutan nih kalau tensinya sudah disebut tinggi. Ternyata memang batasannya sudah jelas ya dok. Kalau hipertensi itu tensi yang biasanya tulisannya di atas sistol itu lebih dari sama dengan 140. Kalau yang bawah atau sering disebut diastol itu lebih dari sama dengan 90 ya dok ya. Nah, pertanyaan yang sering sobat sehat pasti tanyakan juga nih, biasanya kalau saat di rumah atau periksa di posyandu gitu ya, atau pas kondisinya lagi sehat itu tensinya normal-normal aja. Pas periksa di klinik, di rumah sakit kok tensinya jadi tinggi ya dok? Itu tuh bagaimana ya dok? Apakah memang sudah dikatakan hipertensi atau bagaimana dok? Ya. Jadi untuk menetapkan seseorang itu menderita hipertensi atau tidak bisa dilakukan hanya dengan sekali pemeriksaan. Ya. Perlu dilakukan pengulangan pemeriksaan dalam waktu yang berbeda. Ya. Kalau perlu memang dilakukan pemeriksaan di lokasi lengan yang berbeda juga. Misalnya dia sebelumnya diperiksa di lengan kiri, diperiksa juga yang lengan kanannya. Ya. Kemudian memang ada beberapa kondisi yang menyebabkan tekanan darah ini diukur di rumah dengan di rumah sakit atau di klinik berbeda ya. Jadi memang ada istilahnya white coat hypertension atau hipertensi jas putih. Jadi ketika orang itu masuk ke rumah sakit atau ke klinik itu tekanannya mendadak tinggi ya. Tapi kalau diulang lagi di rumah menjadi normal ya. Itu namanya hipertensi yang jas putih ya. Biasanya memang dipengaruhi oleh kecemasan ya ketika mau diukur tekanan darahnya. Biasanya yang sering terjadi ini pada wanita. Ya. Tapi selain itu ada juga justru waktu di klinik diukur normal, di rumah tinggi. Ya ini disebut hipertensi terselubung. Ya. Nah untuk memastikan hal tersebut itu perlu dilakukan pemeriksaan tekanan darah yang terus menerus. Kalau sekarang alatnya namanya ABPM ya. Jadi ambulatory blood pressure monitoring. Jadi alat itu dibawa ke rumah, nanti itu akan terpantau tekanan darahnya dalam 24 jam. Nah,
Jadi kita lebih tahu ya sobat sehat, kalau memang hipertensi itu bukan cuma sekali pemeriksaan, tensinya tinggi, jadinya langsung hipertensi nih, langsung harus minum obat. Tidak ya sobat sehat, jadi memang harus dilakukan pemeriksaan tidak hanya sekali, harus beberapa kali begitu ya dok, dan tata caranya pun berbeda-beda. Nah, dulu kan hipertensi itu penyakit yang sering dikatakan diidap sama orang-orang lanjut usia ya dok. Tapi trennya sekarang itu makin kesini makin mudah sudah didapatkan kasus-kasus hipertensi nih dok. Kira-kira hal-hal apa saja sih dok yang memengaruhi tren seperti ini kira-kira? Ya, jadi memang salah satu faktor hipertensi adalah memang usia. Jadi makin lanjut usia, resiko hipertensi itu akan meningkat ya, karena mungkin kelenturan pembuluh darah juga berkurang. Tapi akhir-akhir ini banyak dijumpai juga pada usia muda ya. Diperkirakan kalau pada orang tua itu untuk di Indonesia ini sekitar sepertiga penduduk itu menderita hipertensi. Ya. Usia muda itu kira-kira sekitar 8-10% itu sudah mulai menderita hipertensi. Ya, sudah terdeteksi itu. Jadi berbagai faktor memang berpengaruh terhadap timbulnya hipertensi ini ya. Jadi yang beberapa yang berisiko bisa mencetuskan hipertensi ya, antara lain adalah gaya hidup ya. Perubahan gaya hidup zaman sekarang kan semua sudah terbantu dengan alat-alat yang canggih ya, sehingga orang itu cenderung kurang beraktivitas ya, kurang gerak, semua sudah dibantu alat. Kemudian juga dari pola makannya juga pola makan yang cepat saji dengan kandungan garam yang tinggi dan juga kandungan yang lemak yang tinggi, ini juga akan berpengaruh terhadap kejadian hipertensi ini. Selain itu juga makanan-makanan tinggi karbohidrat dan gula ya, sehingga obesitas meningkat, dan ini juga satu faktor untuk terjadinya hipertensi ya. Faktor-faktor ini sebetulnya bisa dikendalikan ya, bisa kita modifikasi. Kalau faktor-faktor lain seperti misalnya karena faktor genetik dan faktor keluarga mungkin itu tidak bisa kita kendalikan. Jadi memang banyak ya dok yang memengaruhi timbulnya kejadian hipertensi pada anak muda. Tadi ada faktor-faktor yang memang tidak bisa kita ubah ya dok ya, faktor keluarga kita ada yang hipertensi, akhirnya kita juga kena hipertensi. Tapi juga ada nih faktor-faktor yang sebenarnya dalam kendali kita gitu. Ada tadi masalah makanan juga ya dok ya, terutama ya, apalagi perkembangan makanan sekarang, wah jauh banget ya dok, udah fast food banyak-banyak. Wah, orang kalau nggak makan asin tuh katanya nggak enak, atau kalau kurang manis tuh kayak, apalagi di Jogja ya dok ya, kalau nggak manis tuh kurang mantep rasanya. Betul. Kayak gitu. Nah, isu-isu yang sering dibahas oleh anak milenial dan Gen Z itu kan topik kesehatan mental ya dok ya, kalau zaman sekarang tuh ya pada mental health kayak gitu. Kira-kira ada nggak sih dok terkait anak muda kayak gini, kaitan antara kesehatan mental dengan kejadian hipertensi ini dok? Ya, jadi memang tekanan darah itu memang dipengaruhi oleh faktor psikis juga ya. Jadi kita ketahui bahwa kondisi psikis seperti kecemasan itu memang berpengaruh terhadap tubuh kita secara langsung. Itu bisa kita lihat kalau misalnya kita dalam keadaan takut ya, atau ini detak jantung akan bertambah cepat ya. Itu kalau kita ukur juga kemungkinan tekanan darahnya akan meningkat. Cemas sendiri itu juga akan memproduksi hormon-hormon yang bersifat memperkuat kerja jantung maupun mempercepat detak jantungnya ya. Jadi seperti adrenalin, kortisol. Ini kalau jangka panjang tentu akan menimbulkan pengaturan tekanan darah, gangguan pengaturan tekanan darah juga. Saya rasa seperti itu. Iya dok, apalagi kalau zaman sekarang memang stres pasti dibawa pulang ya dok, seringnya begadang kayak gitu, stresnya berkepanjangan nggak selesai-selesai, belum nanti cicilan ini kayak gitu, banyak banget stresnya. Makanya jadi timbul stres berkepanjangan, akhirnya yang berpengaruh secara hormonal bikin tensinya tinggi begitu ya dok ya. Nah,
tadi kan banyak-banyak faktor-faktor yang bisa kita ubah ya dok ya untuk mencegah hipertensi ini. Kira-kira tindakan praktis apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kejadian hipertensi ini, terutama buat teman-teman yang udah pada tahu nih ternyata keluarganya ada hipertensi begitu dok. Ya, jadi yang bisa kita lakukan itu antara lain pengaturan pola makan ya. Dengan menghindari makanan-makanan yang tinggi kadar natrium atau kadar garam ya. Jadi contohnya kalau makanan-makanan sekarang kan banyak yang gurih-gurih itu ya, keripik-keripik yang buatan pabrik itu. Kemudian juga makanan-makanan yang manis ya, itu juga kita hindari. Sekarang kan banyak dijual tuh minuman kemasan yang kadar gulanya sudah tertera sangat tinggi ya. Kemudian selain pola makan juga meningkatkan aktivitas. Jadi hindari hidup yang kurang gerak ya. Bagaimana caranya ya, kalau bisa walaupun sudah ada alat bantu, kalau kita bisa mengambil alternatif dengan tindakan yang mengeluarkan tenaga. Contohnya misalnya kita kerja di lantai 2 gitu ya, atau lantai 3. Ya jangan terus-terusan pakai lift, kita gunakan juga tangganya, jadi ada kalori yang terbakar. Kemudian ya yang secara rutin upayakan berolahraga secara kontinu ya. Jadi olahraga ini diharapkan ada targetnya, jadi kalau bisa per minggu itu kita melakukan aktivitas olahraga itu sekitar 150 menit. Artinya dalam sehari itu kita melakukan olahraga 30 menit ya, baik itu bersifat aerobik maupun kardiorespirasi gitu. Iya dok. Kalau terkait yang tadi itu dok, yang terkait kesehatan mental, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan nih untuk mencegah hipertensinya itu dok? Faktor yang terkait psikososial ya dok ya? Psikosomatik ini ya. Jadi untuk mengatasi masalah psikosomatis ini atau psikososial, maka orang itu harus berupaya untuk beradaptasi dengan stresor yang ada ya. Ini bisa dengan membaca literasi, atau kemudian juga bisa berbagi dengan teman-teman atau orang tua, sehingga masalah yang kita hadapi ini bisa mendapatkan jalan keluar ya, jadi tidak menjadi beban, kita pikirkan sendiri. Kemudian juga masalah psikososial ini juga diatasi dengan istirahat yang cukup ya. Iya dok, apalagi kalau zaman sekarang nih pada ini ya dok, yang kekurangan tuh juga istirahatnya ya dok ya, isinya begadang, nongkrong sih, akhirnya mengorbankan tidurnya juga, dan seringkali nongkrongnya bukan menyelesaikan masalah, tapi kadang nongkrong malah jadi gibahin orang lain kayak gitu, bukannya menyelesaikan masalah sendiri kayak gitu. Akhirnya tidurnya juga kurang, malah mikirin stresnya orang lain gitu, karena mikirin gibahannya orang lain kayak gitu. Nah, kalau tensinya orang itu sudah normal, kira-kira boleh nggak ya dok kita tuh berhenti minum obat dok? Kapan sih kita harus memulai minum obat? Kapan kita harus berhenti minum obat dok? Atau apakah selamanya orang yang sudah minum obat tensi itu juga harus minum obatnya terus menerus dokter? Ya, umumnya awalnya saat terdiagnosis pertama ya, seseorang ini menderita hipertensi, kita mencoba melakukan perubahan gaya hidup dulu ya, gaya hidup dan juga berupa pengaturan pola makan yang sehat, dan juga meningkatkan aktivitas fisik ya. Itu kita pantau sekitar 1-3 bulan ya. Kalau misalnya itu sudah terkendali ya mungkin tidak diperlukan obat ya, cukup dengan pengaturan gaya hidup aja. Tapi kalau memang tekanan darah itu belum terkendali dengan pengaturan gaya pola hidup, baru kita pikirkan untuk pemberian obat-obatan ya. Tapi kalau misalnya itu hipertensi, itu kan yang kita takutkan itu ada kerusakan pada organ-organ target ya, atau organ vital. Kalau memang sudah terbukti ada kelainan organ vital ya, kita harus lebih agresif memberikan terapi ya. Jadi
eh, terapi obat-obatan bisa diberikan lebih dini ya untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dari organ target ya. Kemudian sampai kapan ini obat ini harus diberikan ya? Ya pada hipertensi sendiri ini sebetulnya ada dua jenis. Jadi ada hipertensi yang memang kita tahu penyebabnya ya, atau disebut hipertensi sekunder. Ya kalau misalnya kita tahu penyebabnya, ya dengan mengatasi penyebabnya mudah-mudahan tekanan darah bisa terkendali ya. Tapi kebanyakan hipertensi yang kita jumpai ini adalah hipertensi yang bersifat primer atau penyebabnya memang tidak diketahui secara pasti ya. Ya mungkin 90% kasus seperti itu. Nah, pada penderita hipertensi secara umumnya ini memang diperlukan penggunaan obat yang jangka panjang atau seumur hidup. Gitu. Ya dok. Jadi kalau memang sudah disingkirkan nih, ada nggak nih yang menyebabkan ada penyakit lain ya yang bisa menyebabkan hipertensi? Kalau memang tidak ada dan memang sudah terbukti ya memang tadi ya tergolong hipertensi primer yang tidak diketahui penyebabnya, ya mau nggak mau kayak rasanya legowo ya dok ya, harus memang harus terkontrol, minum obat rutin dok. Kira-kira dok kalau misalnya ini kadang kan sering ya ada yang masih ya bisa lah nggak minum obat tensi dulu nih, kalau akhirnya hipertensinya ini tidak terkontrol, kira-kira dampaknya apa saja sih dok? Ya. Jadi hipertensi ini punya efek jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kenaikan tekanan darah ini bisa menimbulkan komplikasi yang sifatnya akut. Ya, jadi bisa dalam beberapa jam itu sudah terjadi kerusakan organ. Bisa juga terjadi secara kronis ya. Tapi intinya sama. Organ-organ yang rentan itu seperti otak, mata, jantung ya. Kemudian juga ginjal ya. Itu bisa terpengaruh oleh kondisi tekanan darah yang tinggi. Ya kalau kondisi akut kena ke otak dia bisa terjadi ensefalohipertensi ya. Jadi pasien tiba-tiba tidak sadar atau kesadarannya terganggu ya. Kemudian juga atau tiba-tiba penglihatannya gelap ya. Itu harus waspada, ada gangguan karena hipertensi ya. Atau nyeri dada yang mendadak itu juga bisa karena penyempitan pembuluh darah koroner. Untuk jangka panjangnya ya sama, dia bisa menyebabkan stroke, kemudian penyakit jantung koroner, gagal jantung, ya bisa juga mencetuskan gagal ginjal kronik. Ya dok, ternyata banyak ya dok bisa menyebabkan ini efeknya, dampaknya ke tubuh kita. Seringkali kadang kita merasa orang-orang tuh sering merasa meremehkan gitu ya. Tensinya ternyata ya nggak mesti ada efek akutnya gitu. Bahkan ada efek jangka panjangnya ya, kalau bisa kita cegah jangan sampai timbul efek jangka panjangnya. Betul. Itu nanti takutnya tiba-tiba udah jadi stroke, tiba-tiba tadi sudah malah mengalami kebutaan gitu ya dok. Jadi sebaiknya memang ketika sudah ditemukan ada hipertensi memang harus rutin minum obat, harus kita kontrol begitu ya dok. Nah yang sering ditanyakan juga dok, orang-orang zaman dulu kan bilang ya jangan nih sering-sering minum obat karena nanti kasihan kena ginjalnya, kena hatinya kayak gitu. Nah untuk kasus hipertensi ini dok, kira-kira apakah tidak masalah ya dok kalau kita minum obat tensi itu secara terus-menerus? Ya, jadi tekanan darah tinggi ini itu akan berdampak pada jantung dan pembuluh darah ya pada umumnya. Jadi kalau jantung dan pembuluh darah dihadapkan dengan tekanan yang tinggi terus-menerus, tentu dia akan melakukan kompensasi ya. Awalnya mungkin akan terjadi penebalan otot, otot jantung maupun otot pembuluh darah ya. Nah, kalau sudah terjadi penebalan otot pembuluh darah kan sempit nanti alirannya ke situ, sehingga jantung akan berusaha memompa darah lebih kuat lagi sehingga efeknya tekanan lebih tinggi lagi ya. Nah, kalau itu nggak diatasi di awal, proses ini akan berlangsung terus ya. Kemudian pada tahap akhirnya bisa terjadi penipisan otot jantung atau penipisan otot pembuluh darah ya, sehingga bisa kita lihat kalau otot jantungnya sudah tipis tentu pompanya akan terganggu ya. Dia jadi lemah jantung. Kalau terjadi penipisan otot pembuluh darah juga bisa terjadi namanya aneurisma, sehingga dindingnya itu mudah pecah. Ya.
Ini yang biasanya sering didapatkan tuh kalau terjadi stroke perdarahan gitu ya, seperti itu. Jadi apakah pengobatan jangka panjang ini akan berdampak? Justru sebaliknya ya. Jadi stigma ini kalau obatnya akan menimbulkan gangguan itu malah terbalik ya. Selama ini dari penelitian obat untuk hipertensi ini cukup aman untuk dikonsumsi jangka panjang. Justru sebaliknya kalau tekanan darah ini tidak diturunkan, justru efeknya akan lebih berat sehingga pasien bisa jatuh ke dalam komplikasi tadi seperti stroke ataupun sampai gagal ginjal yang tahap terminal. Iya dok, keuntungannya lebih banyak ya dok. Yeah. Ketika memang kita rutin minum obat, memang ya rasanya ada tambahan kebiasaan aja gitu. Biasanya sehari-hari biasa melakukan, tiba-tiba harus rutin minum obat kayak gitu. Dan itu mungkin untuk beberapa orang merasa tidak nyaman ya dok ya. Dan merasa biasanya orang-orang tuh kayak minum obat tuh sakit kayak gitu, kayak berasa sakitnya kayak orang sakit kayak gitu. Nah, jadi kita belajar banyak banget ya teman-teman hari ini sobat sehat semua terkait hipertensi kayak gitu. Kapan sih dikatakan hipertensi kayak gitu, dan apa saja yang bisa mempengaruhi. Tadi ya ada faktor yang memang tidak bisa kita ubah gitu ya. Dan ada faktor-faktor yang memang harus kita usahakan ya dok ya. Betul. Untuk kita perbaiki kayak gitu. Seperti tadi ya pola makan kayak gitu. Bagaimana juga aktivitas fisik kita gitu. Yang gak boleh mager-mager nih sekarang. Harus kita mulai budayakan banyak gerak kayak gitu. Juga terkait kelola stres juga ya dok ya. Kemudian juga istirahat yang cukup. Kemudian memang kalau sudah memang terdiagnosis hipertensi, memang ya legowo mau rutin minum obat tensi kayak gitu. Karena memang efek obatnya lebih baik daripada ketika kita tidak rutin minum obat. Jadi sebaiknya memang terkontrol. Nah, mungkin demikian teman-teman yang pembahasan kita hari ini. Terima kasih kepada Dr. Faisal atas ilmu dan tips yang sangat bermanfaat banget untuk menjaga kesehatan sobat sehat semua. Nah, terima kasih juga untuk seluruh sobat sehat yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk sobat sehat semua yang suka video ini bisa like dan share ke orang tua, ke sahabat, ke teman kerja, semuanya biar kita bisa sehat bersama. Supaya nggak ketinggalan info video-video yang keren-keren dan bermanfaat seperti ini, jangan lupa subscribe channel YouTube Klinik Ada dan bisa juga follow IG Klinik Ada. Kalau ada topik-topik lain yang teman-teman mau bahas, bisa aja juga langsung tulis di kolom komentar di bawah ini atau DM juga ke IG-nya Klinik Ada. Seperti biasa, sehat itu hak untuk semua orang. Oleh karena itu, di Klinik Ada, sehat untuk semua. Sampai jumpa. Terima kasih banyak dokter. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.